Halo, Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Nota Carita. Kali ini, saya ingin membagikan kisah seorang wanita pemberani, yaitu Asma binti Abu Bakar. Apakah teman-teman tahu? Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita selami kisahnya. Asma binti Abu Bakar adalah anak dari sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq. Kisah keberanian ini diawali dari kisah saat Nabi Muhammad SAW akan pergi hijrah ke Madinah. Rasulullah berangkat bersama Abu Bakar yang setia menemani, dan di bawah bayang-bayang kafir Quraisy yang berencana menangkap dan menggagalkan perjalanan Rasul ke Madinah. Dan seperti yang teman-teman tahu, bahwa Rasulullah dan Abu Bakar harus bersembunyi di sebuah gua bernama Gua Sur. Rasulullah bersama Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur selama 3 malam, yaitu pada malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Ahad. Pada malam-malam genting itu, kaum kafir Quraisy seperti kesetanan mencari Rasulullah, mencari ke setiap orang terdekat Nabi Muhammad untuk mendapatkan jawaban di mana Nabi berada. Mereka tidak segan melakukan kekerasan dengan harapan dapat mengorek keberadaan Rasulullah. Di suatu waktu, ketika tidak mendapatkan jawaban dari Ali bin Abi Thalib, yang ketika itu juga ditanyai keberadaan Rasulullah, sampai ia diseret dan dipukuli ke dekat Ka'bah. Mereka, kaum kafir Quraisy, datang ke rumah Abu Bakar. Dengan penuh kemarahan, mereka menggedor pintu rumahnya. Asma binti Abu Bakar yang keluar. Lalu mereka berkata, "Di mana ayahmu?" Asma menjawab, "Demi Allah, aku tidak tahu di mana ayahku." Abu Jahal yang saat itu memimpin kafir Quraisy merasa marah dan geram. Ia mengangkat tangannya dan menampar Asma dengan keras, hingga anting-antingnya terlepas dari telinganya. Betapa mengerikannya dan kejamnya Abu Jahal. Namun, walaupun Asma ditampar dengan keras, dia tetap bersikukuh menjawab tidak tahu di mana ayahnya dan Rasulullah. Keberanian Asma tidak berhenti sampai di situ. Selama Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur sebelum melanjutkan perjalanan, Asma adalah orang yang setiap hari bolak-balik ke gua, membawa makanan dan menyampaikan berita dari Mekah. Meski resikonya sangat besar jika ketahuan musuh, ia melakukan semua itu dengan cerdas dan hati-hati, memastikan tidak ada yang mencurigai. Ketika semangat pencarian mulai mengendur dan aktivitas pengejaran serta penjagaan yang mulai menurun, juga usaha kafir Quraisy yang selama 3 hari tak membuahkan hasil dalam mencari Rasulullah, maka Rasulullah dan Abu Bakar segera mempersiapkan diri untuk keluar menuju Madinah. Asma binti Abu Bakar datang membawa stok makanan sebagai bekal. Namun sayangnya waktu itu dia lupa membawa tali pengikat perbekalan itu. Pada saat itu, Nabi Muhammad dan Abu Bakar sudah berada di punggung unta yang sudah siap berangkat. Asma pun dengan sigap menyobek tali ikat pinggangnya menjadi 2 bagian. Yang satu dipergunakan untuk mengikat perbekalan pada unta, sedangkan yang satu lagi dia kenakan kembali pada pinggangnya. Dari peristiwa inilah Asma mendapatkan julukan Zatun Nitaqain, yaitu yang memiliki 2 ikat pinggang. Entah mengapa, ketika saya membaca kisah ini, saya merasa kagum pada Asma binti Abu Bakar. Saya suka sekali dengan kegercepan dia dalam berpikir. Di tengah kegentingan, survival instingnya jalan. Apa yang beliau lakukan saat menyobek ikat pinggangnya adalah manifestasi sempurna untuk bertahan hidup. Ini menunjukkan beberapa hal. Pertama, kecepatan berpikir di bawah tekanan. Saat darurat,
otak kita otomatis mencari solusi tercepat untuk bertahan. Di sini Asma tidak panik, tapi menganalisis situasi dan menemukan cara paling efektif. Kedua, adaptasi yang luar biasa. Dia memanfaatkan apapun yang di sekitarnya, meskipun itu barang pribadinya. Ini adalah esensi dari survival instinct, yaitu beradaptasi dengan sumber daya terbatas. Ketiga, fokus pada tujuan utama. Prioritasnya jelas, mengamankan perbekalan demi kelancaran hijrah. Naluri ini mendorongnya bertindak tanpa ragu demi tujuan yang besar. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Inspiratif sekali bukan? Kisah Asma binti Abu Bakar mengingatkan kita bahwa setiap muslimah punya peran penting dalam sejarah dan bisa menjadi teladan. Baiklah, sampai di sini dulu ya. Nantikan kisah-kisah menarik selanjutnya. Tetap terhubung dengan channel kami untuk mendapatkan kisah menarik lainnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa.